Shalom jemaat Tuhan, senang saya bisa berjumpa kembali melalui program pemahaman Alkitab online Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, pada kesempatan Selasa kali ini pada tanggal 13 September 2022 kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Kita telah sampai di Amsal pasal yang ke-9. Nah, namun sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan Selasa ini kami bersyukur kami boleh kembali bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam melanjutkan Amsal pasal yang ke-9. Kami berdoa memohon akan pimpinan hikmat penyertaan Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh dikuatkan, diubahkan melalui pemahaman Alkitab ini. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan keterbatasannya, mampukanlah hamba-Mu dapat membagikan firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan, kita akan melihat bersama-sama ya. Kali ini kita akan masuk di dalam Amsal pasal yang ke-9. Ya, kita masuk sekarang di dalam Amsal pasal yang ke-9 ya. Nah, mari kita akan melihat ayat firman Tuhannya terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Amsal pasal 9, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan subtemanya undangan hikmat dan undangan kebodohan. Mari kita akan melihat bersama-sama. Amsal 9 ayat yang pertama. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Ayat yang keempat, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Ayat yang ke-8, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat yang ke-11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkaulah sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Ayat yang ke-15, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan Selasa kali ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada masa Perang Salib, ada sebuah kejadian yang dimana akibat seorang tidak mau mendengar sebuah nasihat, maka terjadi sebuah kekonyolan yang fatal akibatnya dengan mengatasnamakan Tuhan. Nah, pada waktu masa Perang Salib itu ada penguasa Yerusalem yang bernama Guy de Lusignan. Nah, Guy de Lusignan ini maju berperang melawan pasukan daripada Sultan Saladin. Nah, sebelum dia berperang, ia diperingatkan oleh penasehatnya untuk tidak nekat berperang di luar kota Yerusalem. Karena apa? Karena pertama, mereka sesungguhnya tidak berpengalaman untuk berperang di padang gurun dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Ditambah lagi, Guy de Lusignan ini sudah diperingatkan oleh penasehatnya bahwa di padang gurun itu akan sulit memperoleh air minum. Apalagi mereka akan menghadapi pasukan Saladin yang lebih berpengalaman di padang pasir, padang gurun. Sementara pasukan Yerusalem belum pernah berperang di padang gurun dengan medan ekstrim yang sulit menghadapi air, mendapat air itu. Sudah diperingatkan seperti itu, namun Guy de Lusignan itu mengabaikan nasihat tersebut. Ia berkoar bahwa perang ini adalah kehendak Tuhan, ya, dan so pasti Tuhan akan menyertai dan Tuhan pasti akan beserta dengan dia dan akan memenangkan pertarungan. Alhasil kekonyolan terjadi dengan mengatasnamakan Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal, ia dikalahkan oleh pasukan Saladin yang memang pasukan Saladin lebih tahu medan dan lebih berpengalaman di medan pasir. Kekonyolan terjadi, fatal akibatnya. Nah, saudara, ini yang boleh menjadi introduksi ya, yang juga boleh menjadi pembuka, di mana melalui kisah ini sesungguhnya kita juga untuk nanti diperingatkan untuk kita tidak mengabaikan sebuah nasihat. Terlebih lagi kita tidak mengabaikan sebuah nasihat dari firman Tuhan, yang dimana bisa jadi ketika hidup kita tidak mengikuti nasihat-nasihat firman Tuhan, akan banyak sekali kekonyolan, kesalahan, dan bahkan itu berakibat fatal dalam kehidupan kita. Nah, Amsal pasal yang ke-9 ini adalah sebuah Amsal merupakan sebuah transisi ya di antara keagungan dari pasal yang ke-8 dan kehidupan dunia sehari-hari nanti di pasal yang ke-10. Nah, Amsal 9 ini sungguhnya berisi tentang menenangkan pembaca dari ajaran yang berat dalam pasal-pasal sebelumnya, ya, dengan memberikan amsal-amsal yang ringkas dan terperinci, gitu ya, yang nanti juga akan dicatat di dalam pasal 10 sampai yang pasal yang ke-29. Nah, di dalam Amsal yang ke-9 ini hikmat ini tetap dipersonifikasikan sebagai seorang wanita yang bijak, akan tetapi fungsinya agak dikurangi, ya. Nah, maka mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan mencoba melihat dari ayat per ayatnya. Saya membaginya menjadi 4 bagian, ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, lalu nanti ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, lalu yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, dan yang keempat ayat yang ke-13 hingga yang ke-18. Nah, mari kita akan melihat tinjauan praktis ini ya, dari ayat yang pertama. Nah, kata-kata dimulai bahwa di ayat yang pertama itu Amsal ibaratnya mendirikan sebuah rumah dengan di atas ke-7 tiang. Ya, di ayat yang pertama dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya menegakkan ke-7 tiangnya. Ya. Nah, beberapa orang ini berusaha mengartikan mungkin arti tersembunyi dari angka 7 ini.
namun dari buku Robert Alden yang menolong kita untuk boleh ya mengartikan dengan mungkin sederhana. Ada kata 7 ini menggambarkan sebuah angka sempurna, ya, sehingga angka ini ingin tuhnya mengatakan bahwa hikmat itu ketika dikatakan telah mendirikan rumahnya menegakkan ketujuh tiangnya, itu menggambarkan bahwa hikmat ini adalah sebuah hikmat yang kuat, lengkap, sebuah hikmat yang sempurna. Disimbolkan dengan angka 7 karena di dalam tradisi Yahudi itu angka 7 adalah angka yang sempurna, ya. Lalu dilanjutkan di dalam ayat yang kedua bahwa hikmat ini menggambarkan dia sedang mengadakan sebuah pesta, gitu ya, sebuah pesta yang direncanakan, gitu kan, dan dikatakan bahwa makanannya itu juga disiapkan, gitu ya, dengan makanan yang berkelimpahan. Nah, ini mengingatkan kita juga dengan ilustrasi Yesus tentang pesta ya dalam kerajaan Allah. Matius 22 ayat yang pertama dan Lukas 14 ayat yang ke-6. Nah, lalu diikuti bahwa hikmat ini ya menggambarkan dia mengutus hamba-hambanya untuk memberitakan undangan, ya. Undangan itu diberitakan. Nah, undangan ini diberitakan kepada semua orang, dikatakan, bahkan dikatakan untuk juga termasuk orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tak berpendidikan, ya. Dengan kata sederhananya bahwa Amsal ini sesungguhnya diberikan bagi semua orang, termasuk juga mungkin untuk orang yang tidak berpendidikan, tidak berpengalaman, untuk juga mau masuk dan untuk juga boleh memahami dan menikmati akan hikmat yang diilustrasikan sebuah pesta dan makanan yang berlimpah yang juga boleh dinikmati dengan lesatnya. Itu gambaran hikmat, ya, yang digambarkan ibarat kita sedang menikmati dalam sebuah pesta, ya, sebuah undangan. Dan satu gambaran yang menyenangkan. Maka hikmat itu ada sesuatu yang baik, yang menyenangkan, berguna, dan sesuatu yang sempurna, yang boleh kita pahami, yang juga boleh menjadi sandaran di dalam hidup kita. Ya, itu dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, sesungguhnya ayat ini sedang mengajar bahwa percuma kita mengoreksi seorang yang bodoh, tetapi seorang yang bijaksana, dia akan menghargai nasihat dan bahkan mungkin dalam bentuk sebuah teguran yang keras. Ya, bagi orang-orang yang bijak, nasihat ini merupakan sesuatu hal yang indah yang bisa mengkoreksi, membetulkan mereka untuk mereka lebih baik lagi. Yang menjadi pertanyaan yaitu dengan kita. Apakah kita dalam hidup ini mau menerima nasihat dan bahkan mungkin teguran yang keras, atau maka kita lebih bersifat defensif atau membalas atau merasa lebih pintar dan merasa tidak membutuhkan dengan kita membentuk sebuah defense mekanisme itu. Atau kita menerima. Nah, gambaran ayat 7 sampai 9 ini justru orang yang bijaksana ada orang yang menghargai dan mau menerima nasihat dan bahkan teguran yang keras. Ya, nah maka ingat justru orang bijaksana adalah orang yang menghargai sebuah teguran dan kritikan. Ya, sebagaimana juga yang dicatat dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai yang ke-11. Maka hikmat Amsal ini sedang memerintahkan kepada kita, sedang memberikan kebenaran kepada kita, untuk kita mau juga belajar di dalam hidup ini, biasakanlah menerima kritikan. Yang dimana kritikan itu bisa membuat kita lebih dan lebih bijaksana kembali. Ya. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, nah ini menjadi sebuah ayat yang terkenal, yang sangat populer, yang sering kali kita baca. Saya akan bacakan kembali di ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Gitu ya. Nah,
Ayat 10 sampai yang ke-12 ini adalah perintah-perintah hikmat yang dimana ayat yang ke-10 khususnya itu mengulangi moto dari kitab Amsal, ya. Seperti kalau kita nanti bisa bandingkan sebelumnya di dalam Amsal pertama ayat yang ke-7 dan juga di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10, ya. Nah, moto ini di dalam ayat ke-10 khususnya bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, itu kalau di dalam Amsal eh, kita bisa menjumpai gitulah ya di dalam ayat ini dan juga nanti di dalam Amsal 30 ayat yang ketiga. Nah, di dalam ayat yang ke-12 sesungguhnya itu agak menjadi sulit gitu ya. Karena terjemahan aslinya, terjemahan tradisionalnya juga agak aneh dan sukar untuk bisa kita mengerti karena dengan corak dan grammar bahasanya. Tetapi saya juga sependapat dengan buku daripada Alden ini dengan bahasa yang sederhananya artinya ialah adalah baik kalau kita semua itu menjadi bijaksana, gitu ya. Dan sangat berbahaya kalau kita itu menjadi jahat. Nah, di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-18, ini adalah sebuah gambaran pembanding yang kontras. Di dalam ayat-ayat sebelumnya adalah gambaran sebuah hikmat digambarkan sebuah wanita, gitu ya, yang dimana dia mengundang orang-orang juga untuk boleh menikmati undangannya, yaitu hikmat. Dan yang hikmat itu adalah suatu yang kaya. Nah, ayat 13 dan 18 ini menjadi sebuah pembanding kontrasnya. Digambarkan juga seperti seorang wanita, ya. Tetapi kontrasnya kelihatan bahwa di ayat 13 digambarkan menjadi perempuan bebal dan cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu, ya. Memang belum tentu dari 13 gambarannya itu seperti di dalam pasal 5 sampai ke 7 adalah wanita nakal, ya, atau gambarannya seorang pelacur. Tetapi paling tidak mempunyai kesamaan, ya, seperti dalam ayat yang ke-17 dan ke-18. Ya, digambarkan seorang wanita yang bebal, cerewet, dan tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Nah, kontrasnya gambaran ini di ayat 13-18 itu wanita bodoh ini juga sama-sama memberikan sebuah panggilan, tuh kan? Dia digambarkan juga duduk di pintu rumahnya seperti wanita hikmat di dalam ayat yang pertama dan juga memanggil untuk orang untuk lewat untuk makan bersamanya, gitu ya. Undangan juga diberikan, undangan untuk kepada orang-orang dan calon undangannya juga sama, yaitu kepada semua orang. Kan? Tetapi di dalam Amsal ini ingin dijelaskan bahwa eh, sangat berbahaya kalau kita menerima undangan dari wanita yang bodoh ini, gitu kan? Kenapa? Karena berkubang di dalam dosa itu menjadi sebuah aplikasi tinjauan praktisnya itu sangat berbahaya, gitu kan? Kenapa? Karena kita berpikir, dosa ini kan tidak ada orang lihat. Atau mungkin sudah lumrah lah, dosa begini dilakukan, tidak apa-apa. Tetapi sesungguhnya tidak ada satupun yang luput dari mata Tuhan. Dengan meskipun kita berpikir bahwa dosa ini adalah dosa yang umum. Dan ketika kita menikmati berkubang di dalam dosa, ya ayat 13-18, itu hikmat sedang mengajarkan, mengingatkan, ingatlah bahwa tidak ada satupun yang luput dari mata Tuhan. Dan terlebih lagi ketika kita masuk ke dalamnya, kita tidak akan keluar dengan hidup. Memilih jalan kebodohan berarti pergi dari hal-hal yang baik yang dapat diberikan oleh hikmat, ya, dan mengambil jalan yang salah, yang dimana arahnya adalah kematian. Kan? Apakah sekarang kita memilih hikmat dan mengarah pada kehidupan atau sebuah dosa kepada kebodohan dan akan berujung kepada kematian? Amsal ini telah diperingatkan buat kita semua. Nah, demikian kita boleh melihat Bapak Ibu Saudari sekalian sebuah tinjauan praktis. Nah, lalu sekarang kita akan mencoba aplikasinya di dalam kehidupan kita bersama, ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal dari ayat Amsal 1 sampai ayat yang ke-9 ya, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang saya maksud, itu sedang berbicara tentang dua jalan, gitu kan? Dua jalan yang merupakan sebuah pilihan dan suatu hal yang jelas, gitu kan? Yaitu digambarkan dengan perempuan hikmat dan perempuan yang bebal. Dua perempuan ini sama-sama berseru, kan? Digambarkan kalau hikmat, namanya perempuan yang hikmat ini, dia mendirikan sebuah rumah yang megah dengan 7 tiang, menggambarkan kesempurnaan dan juga menggambarkan sebuah kekokohan. Kan? Lalu hikmat itu mengadakan sebuah pesta yang besar, gambaran sebuah undangan, sebuah hal yang bisa dinikmati, dan undangan itu disebar, dikumandangkan, dan orang-orang diundang gitu ya untuk boleh datang berada di tempat itu, di tempat pesta, di tempat yang baik, yang tinggi di kota, menggambarkan sebuah tempat yang indah, jauh daripada kebodohan, kan? Hikmat itu mengundang orang yang tidak berpengalaman dan yang tidak berakal budi untuk datang dan menyantap kebijaksanaan hikmat itu ya. Gambaran hikmat itu gambar sebuah hidangan yang indah dan lezat, disantap untuk apa? Untuk kita itu mau dalam hidup ini membuang segala kebodohan dan lalu ikut dan mengikuti jalan pengertian. Nah, lalu gambaran yang kedua adalah wanita bebal, gitu ya. Arti kata sebutan cerewet, tidak berpengalaman dan tidak tahu malu, itu adalah sebuah gambaran orang yang bebal di dalam hidup kita. Apakah kita juga bisa jadi menjadi orang yang bebal ya? Sudah cerewet, tidak tahu malu, cerewet itu berarti juga sok tahu. Nah, di gambaran ini, Pak wanita yang kedua ini juga memanggil dan juga mengundang orang yang sama, gitu kan? Yaitu orang-orang yang sama juga yang diundang oleh perempuan hikmat tadi, gitu kan? Nah, ingatlah ada perbedaan yang jelas, gitu kan? Perempuan hikmat mengundang untuk membuang kebodohan lalu hidup dan mengikuti jalan pengertian, sementara perempuan bebal ini mengajak untuk kita untuk tetap hidup di dalam sebuah kecurangan atau hal yang curian, itu hal yang tidak baik, yang dimana jalan menuju kepada kematian, yang sebagaimana dijelaskan di ayat yang ke-18. Nah, gambaran kedua perempuan ini menjadi sebuah gambaran ada sebuah dua jalan yang harus dipilih. Ya, dan dua-dua itu menawarkan sebuah persekutuan, kan? Ketika kita memilih mengikuti jalan Allah ya dan bersekutu dengan hikmat jalan Allah atau jalan Tuhan, kita akan beroleh hidup. Namun jika kita memilih perempuan yang bodoh, cerewet, tidak tahu malu, itu menggambarkan ketika kita lebih memilih ilah-ilah lain, ya, ilah-ilah dunia, hal dunia yang kelihatannya indah, menyenangkan, gitu kan, yang kelihatannya enak, tetapi sesungguhnya ketika kita bersekutu dengan dia, itu berujung kepada kematian. Jika kita dalam hidup ini diminta untuk memilih jalan mana yang akan kita pilih. Jalan hikmat, ya, dengan dimana itu juga berarti kita mau menerima teguran, kita mau dididik, kita mau dibentuk, kita mau menerima teguran, nasihat itu, dan kita mau bertumbuh dalam nasihat hikmat itu, tidak sok tahu, ya, tidak lalu membangun sebuah defense mechanism dan merasa lebih tahu, atau kita lebih memilih dalam hidup ini senantiasa dibentuk melalui nasihat-nasihat firman Tuhan yang kelihatannya sebuah teguran-teguran keras, tetapi sebenarnya itu baik dalam hidup kita. Nah, maka melalui perenungan Amsal pasal yang ke-9 ini, Bapak Ibu Saudari sekalian,
bisa saya simpulkan bicara tentang si bijak dan si pencemooh. Itu ya. Si bijak itu kan adalah pribadi yang dia memiliki kelenturan dan kelembutan yang luar biasa terhadap kritik, gitu ya. Ia tidak mudah dihancurkan oleh kritik. Ia tidak takut ketika dikritik dan dia tidak cepat marah ketika dia dikritik, kan? Bahkan si bijak ini mau menerima dan mengelola setiap kritik yang diberikan kepada kita, kepada si bijak ini, untuk menjadi sebuah sarana untuk membangun dirinya lebih baik dan lebih baik lagi. Ada sebuah kelenturan dan kelembutan ya untuk tetap dia senantiasa mau dibentuk gitu ya, tidak lalu keras hati gitu kan, apa tegar tengkuk tapi kelentur lembut gitu kan, yang dimana akhirnya dia menjadi pribadi yang sesungguhnya tidak mudah dihancurkan. Atau pencemooh ya, yang dimana ia tidak suka terhadap kritik. Dia merasa dia paling benar. Dan bahkan mungkin dia membenci orang yang menasehatinya. Gitu kan? Ia cenderung menganggap semua masukan dan nasihat itu sebuah serangan kepada pribadinya. Sehingga dia lalu membentuk sebuah defense mechanism. Nah, di manakah kita? Menjadi seperti apakah kita? Apakah kita belajar mau menjadi si bijak atau malah kita lebih suka dan lebih cenderung tendensinya ke arah menjadi si pencemooh. Saat kita dinasehati, saat kita menerima teguran, terbagi firman Tuhan ketika menegur kita, apakah reaksi kita? Apakah kita mengasihi masukan itu, kita mengasihi firman Tuhan meskipun sakit mungkin dalam hati kita, atau kita lebih memusuhi, itu keras, itu bukan buat saya. Dan kita lebih suka menerima sebuah buayan, kita lebih suka menerima sebuah dongeng-dongeng yang kelihatannya menyenangkan hati, membuai hati, tetapi itu arahnya kepada kematian. Ya, ingatlah, memang tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk kita mendengarkan masukan karena sakit. Memang betul tidak semua masukan itu berguna dan harus diterima. Betul, kita juga harus punya kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan untuk bisa membedakan dan memilah mana masukan yang berguna, mana masukan yang bisa diterima, mana masukan kritikan yang memang tidak berguna, dan dimana ketika kita mendapat hikmat itu, oh ini masukan yang tidak penting sebetulnya, oh ini sebetulnya bukan nasihat tapi hanya sebuah nyinyiran, sebuah kebencian, sebuah kesirikan terhadap kita, ya sudah, kita juga mau menerima, tidak mudah marah, ya sudah, kalau yang tidak berguna buat apa kita marah, ya sudah kita abaikan. Itu adalah sebuah tidak, tetap terus mau melihat dan menerima masukan. Ya, kita juga minta hikmat untuk kita mau dituntun. Setiap masukan yang berguna itu adalah sesungguhnya adalah baik, ya, yang dimana menuntun kita jauh lebih bijaksana ke depan dan ke depan, gitu kan, dan membuat kita menjadi pribadi yang tidak ceroboh, gitu kan, tetapi pribadi yang penuh dengan pertimbangan dan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang baik. Masih ingatkah kita dengan sebuah ilustrasi yang saya sempat sharingkan minggu yang lalu? Seorang yang tua ketika merayakan ulang tahunnya, dia ditanyakan kunci kesuksesannya. Dia mengatakan satu kata, yaitu keputusan yang tepat. Lalu wartawan yang menanyainya melanjutkan kembali, Pak, bagaimana sih bisa membuat keputusan yang tepat? Orang yang tua tadi kembali meresponi dengan satu kata, sebuah pengalaman hidup. Wartawan ini tetap tidak terima dan dia ingin lebih mendapatkan kejelasan lagi. Lalu dia bertanya, Pak, pengalaman hidup yang bagaimana ini supaya kita bisa punya keputusan yang tepat? Orang tua tadi meresponi juga dengan kata-kata yang menarik. Keputusan yang salah. Artinya,
bahwa dalam hidup ini kita semua bisa berbuat salah. Di dalam hidup ini kita bisa membuat sebuah kesalahan. Tetapi ketika kita menjadi seorang bijaksana artinya mau dituntun, mau mengakui kesalahan kita dan mau belajar dari kesalahan kita, mau dikritik, mau ditegur, dan kita menerima setiap teguran dan masukan itu, itulah di dalam pengalaman hidup kita ketika kita senantiasa mau belajar mendengarkan masukan, kritikan, dan kita tahu kita salah, kita lebih baik lagi. Nah itulah dari keputusan yang salah, melalui pengalaman hidup kita belajar dan pada akhirnya kita menjadi pribadi yang penuh pertimbangan, kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, dan kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Nah, ataukah kita hari-hari ini punya kecenderungan lebih suka menutup telinga terhadap masukan, bukan? Kita akan kehilangan kesempatan, Bapak Ibu Saudari sekalian, untuk kita diperbaiki, kita lebih baik ke depan. Kita merasa, wah kita sudah top, gitu kan? Seseorang pernah berkata kepada saya, ketika seseorang itu berhenti untuk belajar, maka dia sedang belajar untuk berhenti. Ini arti yang banyak. Ketika orang itu malas untuk dibentuk lebih baik lagi, maka sesungguhnya orang itu sedang dibentuk untuk menjadi malas. Kalau kita menutup telinga berarti kita sudah tidak mau dibentuk lagi. Kita berhenti, oh aku sudah paling pintar. Maka sesungguhnya kita sedang belajar untuk turun down atau berhenti dalam hidup ini. Kita kehilangan kesempatan untuk menerima hikmat. Nah, Amsal pasal 9 ini mengingatkan kita dipanggil untuk menerima undangan dari wanita bijak ini, menikmati hikmat itu seperti sebuah makanan yang nikmat. Dan jangan kita menerima undangan daripada wanita bebal, perempuan bebal yang cerewet itu, yang sama-sama juga menawarkan sebuah hal yang lezat, nikmat, tapi mengarah kepada sebuah kematian. Orang yang bijaksana adalah orang yang bukan hanya mampu memberikan masukan, tetapi juga dia mampu menerima, memilah masukan mana yang berguna, mana yang tidak, dan dia menerapkan masukan-masukan yang berguna itu untuk dia diperbaiki, dia bertumbuh, dan dia bertumbuh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ayat yang ke-10 itu sungguhnya menjadi inti bagi saya di dalam Amsal pasal yang ke-9 ini. Bahwa kunci untuk memperoleh hikmat yang sejati, kita harus mengawalinya dengan hidup takut akan Tuhan. Karena Amsal yang ke-10 sekali lagi mengatakan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Maka mari kita belajarlah untuk semakin mengasihi, menghormati Tuhan di dalam segala area, segala perbuatan kehidupan kita. Karena permulaan hikmat adalah takut dan mengenal dan hormat kepada Allah Tuhan yang Maha Kudus. Dan hormati Dia di dalam setiap tingkah laku kehidupan kita, di dalam jalan-jalan tahun hidup kita ke depan. Maka digambarkan karena itulah umur kita diperpanjang dan tahun-tahun kehidupan kita akan ditambah. Demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, kita boleh diberkati dan saya boleh men-sharingkan pendalaman Alkitab di dalam Amsal 9 pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, saya juga ikut turut mengundang, kita juga boleh semakin diperkaya di dalam pendalaman Alkitab secara onsite ya. Atau saudara juga bisa mengikuti secara live streaming pada nanti sore ya. Jadi Selasa 13 September jam setengah 6 sore di gereja kita di Darmo Harapan ya. Atau saudara bisa mengikuti juga melalui live streaming di YouTube Gereja Isa Al-Masih Surabaya, ya, di mana nanti akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Ya, saya mengundang untuk jemaat Tuhan juga bisa mengikuti pendalaman Alkitab secara onsite atau live streaming ini pada nanti setengah 6 sore. Nah, demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, saya boleh membagikan Amsal pasal 9. Semoga melalui sharing saya ini boleh menolong dan memberkati kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan Selasa kali ini kami juga boleh belajar, kami boleh diingatkan melalui nasihat firman Tuhan bahwa kami hidup ini untuk tetap terus boleh memilih jalan hikmat, mau menerima setiap masukan teguran nasihat firman Tuhan. Dan kami mau belajar senantiasa dan tidak terpancing untuk memilih kepada jalan kebodohan dan kebebalan. Namun kami mau dibentuk, kami mau bertumbuh semakin hari semakin sempurna di dalam hidup ini. Dan yang paling penting adalah bahwa kami dipanggil untuk takut, hormat, dan mengasihi Tuhan, karena itu adalah permulaan hikmat. Dan pengertian adalah ketika kami boleh mengenal dan dikenal oleh-Mu, yaitu Allah yang Maha Kudus. Tolong kami semua, tolong juga nanti sebentar sore di dalam pendalaman Alkitab secara streaming dan juga onsite di gereja kita, Gereja Salmasi di Darmo Harapan, jam 5:30 yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Kau berkati, kau sertai penamaan Alkitab juga nanti sore, dan juga untuk hamba-Mu, Tuhan kau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan penyertaan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, kita boleh mengikuti bersama-sama pendalaman Alkitab online Gereja Isa Almasih Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.